Berpikir konsultasi itu adalah berpikir secara sistematis. Jadi udah ada aturan-aturannya, dari yang besar kita ubah jadi yang kecil-kecil. Lalu dari kayak misalkan tata cara. Nah, lebih lengkapnya saya akan menjelaskan tentang ini nih. Kita lihat materinya. Oh ya, saya lupa. Ada yang ini nggak hadir hari ini? Hadir semua, oke. Supaya. Jadi kalau ada semua nanti tinggal yang kecil. Nggak cerita ada ya? Baik. Nah, jadi kita akan membahas tentang konsep kecerdasan artifisial. Dan judulnya itu bab pertama itu tentang berpikir komputasional. Nah, di sini dua-duanya. Presentasi ini akan membahas konsep dasar kecerdasan artifisial dan berpikir komputasional. Kita akan menjelajahi definisi sejarah serta aplikasi praktis dari kecerdasan artifisial dan juga bagaimana berpikir komputasional berperan penting dalam pengembangan teknologi ini. Jadi sebenarnya kita itu pernah menggunakan AI. Semuanya tahu tentang AI. Ya. Di YouTube ada, di WhatsApp juga ada, Meta namanya. Dan AI ini mereka diciptakan untuk apa namanya? Untuk agar kita bisa apa? Mempermudah teknologi. Dia ini diciptakan untuk membantu manusia. Jadi apapun yang kita punya permasalahan ditanyakan kepada AI, pasti dia akan membantu. Nah di sini yang pertama itu kita bahas konsep dasar kecerdasan artifisial. Definisi dulu. Nah, perhatikan, AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ini mencakup kemampuan untuk memecahkan masalah, belajar dari pengalaman, dan beradaptasi terhadap situasi baru. Jadi si AI ini tugasnya membantu kita memecahkan masalah. Karena setiap orang pasti punya masalah. Dan kita bisa bertanya kepada AI untuk solusinya. Nah, sejarah dan perkembangan AI. Sejarah kecerdasan artifisial dimulai pada tahun 1950-an dengan kemunculan berbagai teori dan eksperimen awal. Seiring waktu, teknologi ini telah berkembang pesat dari sistem berbasis aturan sederhana hingga algoritma pembelajaran mesin yang kompleks. Saat ini AI digunakan dalam banyak industri, termasuk kesehatan, keuangan, dan transportasi. Karena AI ini, ya, perusahaan sekarang kebanyakan menggunakan AI. Contohnya sekarang di jalan tol, dia sudah tidak memerlukan yang jaga pintu tol lagi, tapi sudah pakai kartu, ya, sudah langsung. Itu sama pakai AI juga. Contoh itu ya. Nah, aplikasi kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem suara, sistem rekomendasi, dan pengenalan wajah. Dalam bidang kesehatan, AI membantu dalam diagnosis penyakit dan analisis data medis. Di sektor keuangan, AI digunakan untuk mendeteksi penipuan dan mengoptimalkan investasi. Implementasi ini menunjukkan potensi besar AI dalam meningkatkan
dan inovasi. Di handphone kita juga ada AI-nya. Klik jari, fingerprint, pengenalan face lock, itu AI juga. Makanya kita sebenarnya AI itu sudah kita gunakan dalam sehari-hari. Ya, maka dari itu kita harus tahu fungsi sebenarnya AI itu apa. Nah, di sini baru kita masuk ke materi utama, itu berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu berpikir seperti komputer. Ya, komputer itu kan secara sistematis nih diatur oleh kita. Jadi dia akan akan menjalankan, mengoperasikan sistem data yang kita atur dari beruntun dari 1 sampai sekian, A sampai Z. Dia beruntun jadinya. Itu namanya berpikir komputasional. Nah, di sini ada berbagai pembahasan dari berpikir komputasional ini. Di sini dari definisinya, berpikir komputasional adalah pendekatan untuk memecahkan masalah yang mengintegrasikan konsep dan teknik komputer. Ini mencakup proses seperti dekonstruksi masalah, pengenalan pola, dan pengembangan algoritma. Berpikir komputasional membantu individu untuk berpikir secara logis dan analitis, yang merupakan keterampilan penting di era digital. Nah, jadi di sini kita punya masalah itu secara pola itu dengan sistemnya sama setiap hari, setiap waktu. Seperti kalau kita mengembangkan pelajaran matematika itu seperti pola bilangan. Ya, pola bilangan. Misalkan ini ada bilangan 2, 4, 6, 8. Ini berapa? 10. Kenapa kalian bisa beli 10? Itu karena semua bilangan itu kelihatan kan? 2 ke 4 ditambah berapa? 4 ke 6 tambah berapa? 6 ke 8 tambah berapa? Dan pasti hasilnya tambah 2 juga ujungnya. Karena semua bilangan ditambah dengan angka ditambah 2. Jadi kita secara otomatis melihat pola bilangan yang di depan kita. Wah, berarti 10. Sekarang berarti atau berapa lagi? 12 terus dan seterusnya. Itu adalah pengenalan pola. Nah, lalu komponen berpikir komputasional. Nah, komponen dasar komputasional meliputi pembicaraan. Itu udah betul. Ya. Komponen dasar berpikir komputasional meliputi pemecahan masalah, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, pemecahan masalah adalah tentang menganalisis masalah untuk menemukan solusi. Pengenalan pola melibatkan mengidentifikasi pola yang ada dalam data. Sedangkan abstraksi adalah kemampuan untuk menyederhanakan masalah dan fokus pada aspek penting. Nanti akan ada contohnya ya. Nah, sekarang nih, manfaat berpikir komputasional dalam kecerdasan artifisial. Berpikir komputasional memberikan banyak manfaat katanya. Jadi kecerdasan artifisial dengan meningkatkan kemampuan analisis data dan algoritma ini membantu para pengembang untuk merancang solusi yang lebih efektif dan efisien, serta membantu dalam pengembangan model AI yang lebih akurat. Dengan keterampilan ini, profesional dapat membantu menghadapi tantangan kompleks dalam teknologi. Nah, jadi di sini kita kembali lagi. Kita contohkan. Nah, tadi.
kita itu apa tujuan kita nih? Yang itu duduknya benar. Apa itu? Apa tujuan kita nih? Contohnya kita akan jalan-jalan ke pantai. Misalkan kita akan jalan-jalan ke pantai. Apa saja harus kita siapkan? Pasti yang pertama dulu nih kendaraannya kan? Kendaraannya apa lagi? Uangnya pasti ya. Apa lagi? Itu udah kendaraan, sama uang. Apa lagi? Salin, baju salin, baju batik, ya kan? Alat masak, kalau menginap, tenda. Nah itu secara abstraksi, itulah abstraksi. Jadi kita akan memulai kita akan berkegiatan dan apa saja yang akan kita siapkan. Abstraksi namanya. Nanti akan ada contohnya, tugasnya. Jadi kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok dan menjelaskan tentang ini. Nanti ada kelompok abstraksi, kelompok pengenalan pola, kelompok algoritma, sampai kelompok menjadi masalah. Sekarang kita pelajari dulu nih contoh-contohnya nih. Nah, kalau misalkan tentang algoritma, siapa yang ini pernah dengar algoritma? Algoritma itu tentang apa namanya? Tata cara. Kalau mirip dengan tutorial, tutorial. Misalkan buat langkah-langkah membuat nasi goreng. Misalkan algoritmanya apa? Yang pertama pasti menyiapkan wajan, kenceng, wajan, lalu menaburkan minyak, lalu menggoreng bawang dulu, iris-iris digoreng, ya kan? Setelah bawangnya digoreng, masukkanlah ini Pak, bumbu dulu, udah bumbu baru masukkan nasi. Ayam boleh dibumbu ya, terserah cuma ya gimana gitu ya. Yang penting susunya sesuai, jangan berantakan. Jangan nomor 1 katanya siapkan panci, lalu masukkan nasi, jangan, karena ada minyaknya dulu, ada bumbunya, belum nasi dimasukkan. Di algoritmanya harus teratur, ya, jangan sampai berantakan. Itu algoritma namanya, langkah-langkah. Kalau intinya langkah-langkah. Lalu pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini, kalau pemecahan masalah itu disebut biasanya dekomposisi sebenarnya. Kalau bahasa kerennya dekomposisi, kalau bahasa kerennya pemecahan masalah. Contohnya di sini sama, ini hampir mirip dengan algoritma ya, hampir mirip, cuma dia berbeda. Misalkan di sini masalah kamu apa nih? Sekarang masalahnya itu tentang membereskan kamar tidur. Mau tuh bahasa nih? Ya. Pertama apa dulu? Merapikan remote. Lalu merapikan. Yang pertama pasti spray dulu diberesin. Ambil spray, di selimut diberesin. Lalu bantal diberesin kan? Berarti satu. Ya kan? Dipel, selesai. Jadi itu pemeriksaan masalah namanya. Jadi ada masalah apa, kita temukan solusinya jadi. Iya. Dan dilaksanakan, jangan cari doang. Tuh. Biasanya masalah kita mau makan nih, mau makan. Solusinya bagaimana kalau mau makan? Kita makan. Pergi ke
TI. Jadi kita bisa berpikir di sini bisa saling berhubungan yang berpikirnya ya. Di si TI ini dia akan memberitahu kita tentang solusi-solusi yang kita butuhkan. Nah yang tadi nih, udah nih ya, berpikir abstraksi. Tuh di sini abstraksi komputasional adalah proses pelajaran masalah kompleks dengan fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Ini memungkinkan mencari masalah yang lebih efektif dengan memprioritaskan aspek-aspek kunci dan berbagai regulasi yang tidak perlu. Itu abstraksi namanya. Nah tadi yang udah kita bahas. Nah posisi tadi nih, ya apa namanya, pemecahan masalah. Contohnya, jadi dari yang kelihatannya rumit, ya kelihatannya rumit, setelah kita diruntuhkan solusinya, ternyata mudah. Itu fungsinya. Jadi kita bisa berpikir dari hal paling mudah dulu, lalu kita bereskan, selesaikan solusinya. Setelah selesai itu sudah selesai. Secara langkah-langkah yang sederhana ya. Nah kesimpulannya, kecerdasan artifisial dalam berpikir profesional salah pengetahuan yang saling terkait. Pemahaman akan proses dasar AI dan penerapan berpikir komputasional penting untuk mengembangkan solusi teknologi yang inovatif. Integrasi kedua bidang ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai industri. Nah di sini, apakah sudah paham tentang kecerdasan artifisial? Nah kalau sudah mengerti, nah saya di sini ada LKPD ya. Nanti saya akan membagi kelompok langsung aja supaya menghemat waktu juga. Di sini nanti ada kelompok. Di sini ada kelompok menanam pola. Terus ada kelompok berpikir algoritma. Lalu ada kelompok abstraksi. Lalu ada kelompok dekomposisi atau penyelesaian masalah. Kelompok satu dari mana ini? Dari sini atau di sana? Sana. Oke. Kelompok satu. Kelompok satu, yang mudah deh ya orang ya. Kelompok dua, 3 orang ya. Kelompok 3 ini 4 orang. Kelompok 4, 4 orang sama. Jadi di sini saya menyiapkan KPD tentang yang tadi. Tinggal kita diskusikan aja. Diskusikan mungkin beberapa menit didiskusikan. Lalu setelah didiskusikan, 1 orang perwakilan menjelaskan depan. Ya, paham semuanya? Mungkin diskusi saya kasih waktu jangan lama-lama ya. Kita 20 menit ya. 20 menit ya. Ini langsung balik sini aja. Balik sini posisinya. Nanti langsung ditulis di sini ya. Di sini. Ini di sini ya. Ini tulis pakai tukan. Ini abstraksi. Langsung mundur sini aja.
cara pembahasan masalah tentang masalah ini di Pekairan itu apa aja yang masalahnya? Masalah, iya, gitu. Nah, ini nih. Kalau dalam menerima solusinya, ada bentuk nanti dari anggota kelompok dasar depan. Terus saya, ya banyak. Lanjut ya. Kalau umpan pola, jadi tinggal ikuti aja polanya. Polanya dari berapa polanya dari ini berapa? Alasannya juga apa? Alasannya ya. Ini kayak gimana nih? Itu apa soalnya tadi? Saya akan menjelaskan. Tahu kan? Pernah sebenarnya? Baik, gampang. Jadi kita sebelum menggunakan aplikasi AI, kita harus tahu dulu ininya, konsepnya. Setelah kita mengerti konsepnya, baru kita menggunakan aplikasi AI.
Sudah. 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 Gampang kan? Sudah. Ya. Sini aja. Ya. Ini solusinya harus beruntun ya. Dari pertama kalian melakukan apa terus sampai terakhir sampai pakaian itu emang khas yang dipakai. Tadi itu kan mencuci pakaian, jadi sampai pakaian sampai pakai dari pertama pakaian kotor, terus gimana sampai pakaian sampai pakai itu apa saja pengertian asalnya. Sudah semuanya? Nah, kalau sudah semuanya, siapkan satu orang untuk berorientasi depan. Coba lihat lagi siapa yang mau berorientasi depan. Yang kelompok ini siapa namanya? Ada kelompok 3 siapa namanya yang ke depan? Hah? Terus siapa? Lilis. Kelompok 4, 3. Kalau satu apa? Kelompok 2 siapa yang depan? Si Pak. Kita mulai dari kelompok satu dulu ya. Satu dulu. Satu, 2, 3, 4. Silakan Arel. Apa? Di sini. Iya, gitu. Semuanya lumayan. Jika ada yang berbicara, maka kalian harus bukan ya. Ada yang satu menjelaskan tentang lembaga kegiatan pengenalan sekolah. Tulisan gerakan selanjutnya 2,5,8,11. Itu jawabannya 14. Alasannya karena saya bilang tambah dengan angka 3. Sudah, terima kasih ya teman-teman. Jadi untuk pola gerakan sudah memahami ya, untuk pola ya. Pola. Sekarang kelompok 2. Cepat. Ya.
siap disajikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu yang teman kalian lihat itu kita berpikir apa ya? Jadi dia menggunakan langkah-langkah memasak mie instan goreng. Ya, goreng instan. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisawal Aulia, wakil materi kelompok 3 yang menjelaskan abstraksi. Seseorang ingin merencanakan liburan. Bagaimana cara menggunakan abstraksi untuk menyusun rencana liburan yang terstruktur? Jawabannya adalah abstraksi dapat dilakukan dengan membagi perencanaan liburan menjadi beberapa kecil, seperti menentukan tujuan, mencari informasi tentang tempat wisata, membuat anggaran, memesan akomodasi dan transportasi, serta menyusun jadwal kegiatan. Detail-detail yang terdahulu, seperti warna pakaian yang akan dibawa, dapat diabaikan setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau abstraksi itu kita secara garis besarnya saja, ya, enggak detail. Jadi kalau baju warna apa nih, maksudnya kalau tadi baju warna merah, warna kuning, warna hitam, maksudnya gitu, ya. Apa itu benar kata teman kamu jawabannya. Sekarang kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin berdasarkan hasil kerja kami. Pertama, menentukan pakaian kotor, lalu memisahkan pakaian baru. Jadi soalnya dulu tuh. Masalahnya dari pakaian kotor, memisahkan pakaian baru. Dalam disiplin, makanya Dan pelan-pelan. Ulang lagi. mengumpulkan pakaian kotor, memisahkan pakaian berdasarkan warna, masukkan pakaian ke dalam mesin cuci, menambahkan deterjen dan air, memilih siklus pencucian, menjemur pakaian, dan melipat pakaian. Halo? Lalu, Udah. Coba ulang lagi sekali dulu, Mas. Soalnya apa? Langsung jawabannya nih. Oke. Cara mencuci pakaian pertama, mengumpulkan pakaian kotor, lalu memisahkan pakaian berdasarkan warna. Setelah dipisahkan, masukkan pakaian ke dalam mesin cuci, lalu pilih siklus pencucian. Setelah selesai cuci, pakaian sudah kering, lipat dan pakaian. Coba. Ya, mengumpulkan pakaian kotor, memisahkan pakaian berdasarkan supaya ada benturan ya. Nah, memasukkan pakaian dalam mesin cuci, menambahkan deterjen dan air, memilih siklus pencucian di waktu ya. Setelah dicuci, menjemur pakaian. Setelah dijemur, dilipat dan menyimpan pakaian. Setelah terakhir, lalu pakaian siap untuk digunakan. Ya, sudah. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari presentasi yang setelah presentasi yang ditampilkan, ternyata semuanya sudah memahami ya tentang berpikir komputasional. Dia berpikir komputasional itu seperti itu. Yang pertama pengenalan pola. Yang kedua apa lagi tadi? Berpikir algoritma. Yang ketiga apa? Abstraksi. Yang keempat apa? Dekomposisi itu apa? Pemecahan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian penutup ya. Nah, di bagian penutup ini
Saya mau tahu dulu nih dari salah seorang saja. Berpikir komputasional itu seperti apa sih? Satu orang saja yang kalian pahami. Berpikir yang secara benar. sah. Secara apa lagi? Secara sistematis. Oh iya, saya ada ini, ada simulasi. Sekali ya simulasi ya. Jadi di sini ada yang berperan sebagai robot. Misalkan ada yang berperan sebagai robot dan satu orang sebagai robot, satu orang lagi sebagai pengendalinya. Nanti saya tentukan arah tujuannya kemana, ya, dan si robot ini mendengarkan si pengendali ini sesuai arahan. Setelah arahan, nah si robot ini harus nyampe ke tujuannya seperti itu. Paham? Nah di sini kita butuh 2 orang saja ya. Nah di sini 2 orang itu coba saya mau panggil Sadan sama Karel. Sini. Sadan sama Karel. Berdiri. Nah, di sini siapa yang berperan sebagai robotnya? Sadan ya. Berarti Karel sebagai sistemnya, pengendalinya. Nah, lalu lihat dulu sebentar. Jadi di sini si Karel ini harus menginstruksikan kepada Sadan. Misalkan ada kiri, ada kanan, lurus, maju 5 langkah, maju 2 langkah, ya, gitu aja ya. Nah sekarang Karel berada di sini dulu nih tempatnya nih, di sini sama Sadan, di sini. Nah di sini, Sadan pada sini. Nah coba arahkan Sadan nyampe ke saya di sini. Cuma Sadannya robotnya merem, nggak lihat apa-apa. Merem. Jadi instruksinya ada di Karel. Oke, ngerti ya? Sekarang mulai. Jadi gitu ya. Jadi robot itu seperti itu. Dia itu tidak tahu apa-apa selain ada sistem yang menginstruksikan. Jadi kalau misalkan kalau si Karelnya jahat nih, Sadan, robot maju 10 langkah, nabrak. Jangan tapi bener ya. Jangan kita pakai robotnya, bener rusak. Udah dulu lagi, udah mati. Kita putar dulu. Lagi batuk, maaf ya. Jadi begitu. Dari simulasi tadi mungkin semuanya udah paham ya. Jadi si AI ini itu walaupun dia pintar, walaupun dia segala data ada, tapi tetap yang menggerakkan itu manusia. Kita yang memerintah. Kita sebagai sistemnya, kita sebagai pemerintah. Ya, sistem ini hanya menjalankan tugas saja. Mungkin setelah simulasi tadi kita baru memahami ya bahwa si AI ini walaupun dia berbentuknya memang cerdas dan apapun ada di AI. Kita bertanya apa saja, jawabannya pasti menyenangkan. AI itu jawabannya bagus, nggak ada yang jawabannya menolak. Kecuali yang dia blok baru menolak. Karena di sistem AI
ada yang TikTok juga. Contohnya konten negatif itu TikTok oleh AI, dia nggak akan menjalankan. Tapi kalau kontennya positif, yang akan menjalankan. Nah, menjalankan AI ini nanti kita akan di pertemuan berikutnya, yaitu tentang prompt pada AI. Prompt itu, jadi kita bisa membuat video, membuat gambar, membuat apapun dia bisa. Membuat presentasi, AI bisa. Membuat PowerPoint, AI bisa. Jadi semuanya AI itu semua bisa. Tergantung kita yang menginstruksikannya. Nah sekarang kalian harus merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Apa yang buat kalian menyenangkan belajar AI? Unik. Ya? Sangat unik. Nah, unik. Terus apa lagi? Yang unik. Apa lagi? Ya? Mempermudah, ya betul. Ternyata si AI ini bisa membantu apapun masalah kita. Apapun masalah kita dibantu oleh si AI ini. AI bisa membantu Tuhan. Tuhan di AI bisa. Coba aja kamu di WA. Tuhan di situ pasti AI itu jawabannya bagus-bagus. Jangan dijawabnya menjerumuskan. Cukup? Sudah paham sebenarnya AI? Nah, ini ya untuk pertemuan ini hanya perkenalan aja dulu ya. Perkenalan AI, dasarnya saja. Nanti pertemuan berikutnya mungkin kita akan membahas prompt pada AI, yaitu bagaimana kita menyusun prompt untuk membuat animasi, gambar, atau video. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga pertemuan kita pada hari ini bermanfaat dan juga mendapatkan ilmu walaupun sedikit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.